Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Larissa Fiskarayu. Kelas 11-2 akan menjelaskan tentang harmoni sosial. Harmoni sosial adalah kondisi individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Dalam harmoni sosial, kita dapat menemukan dialog, toleransi, konsistensi, dan pembangunan yang didasarkan pada pluralisme, keberagaman, kompetensi, dan kreativitas. Dalam masyarakat industri, menurut Spencer, harmoni sosial pada dasarnya berasal dari pembagian kerja. Hal ini ditandai dengan kerjasama yang secara otomatis dihasilkan melalui pemenuhan kepentingan sendiri oleh individu. Herman Spencer menyatakan bahwa solidaritas industri bersifat spontan dan tidak membutuhkan kekuatan yang memaksa untuk mempertahankannya. Selanjutnya yaitu kesetaraan dan harmoni sosial dalam masyarakat multikultural. Diferensiasi dan stratifikasi masyarakat melahirkan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat, baik kelompok formal maupun non-formal, kelompok besar maupun kecil, kelompok mayoritas maupun minoritas, serta berbagai kelompok budaya etnis. Selanjutnya, dinamika masyarakat Indonesia. Konflik antar kelompok masyarakat di Indonesia cukuplah besar. Konflik tersebut disebabkan oleh satu, harga diri dan kebanggaan kelompok terusik. B, perbedaan pendirian atau sikap. C, perbedaan kebudayaan. D, benturan kepentingan politik, ekonomi, kekuasaan. E, perubahan yang terlalu cepat. Menurut Marsudi Supriyan, faktor yang menjadi penyebab berbagai gejolak di Indonesia ada 4, yaitu 1, kelompok-kelompok sosial di Indonesia tidak sederajat posisinya. 2, adanya individu dan kelompok yang bersaing untuk menambahkan sumber daya. Ketiga, ketika identitas kesukuan diselimuti oleh keyakinan agama, maka kekuatan sosial politiknya menjadi lebih besar lagi. 4, kesukaan di Indonesia yang sudah menjadi ciri seseorang atau kelompok yang membedakan dari orang lain. Mewujudkan masyarakat multikultural. Multikultural terdiri dari kata multi yang artinya banyak, plural artinya bermacam-macam, dan kultural yang artinya budaya. Plural tidak hanya sekadar mengandung makna pengakuan terhadap adanya hal yang berjenis-jenis, namun juga mempunyai dampak sosial, ekonomi, politis, filsafat, dan lain-lain. Oleh sebab itu, pluralisme mengandung makna demokratis yang menjadi tuntutan bagi seluruh negara di dunia. Prinsip keterbukaan demokratis harus disesuaikan dengan keberagaman sosial dan budaya di dalam suatu bangsa. Tujuannya agar setiap masyarakat dapat menghargai perbedaan sehingga tercipta keharmonisan. Adapun 3 dasar acuan pendidikan multikultural. 1. Pengakuan terhadap identitas budaya lain akan memunculkan sikap jujur dan mengakui kelebihan yang dimiliki budaya tersebut. 2. Adat, kebiasaan, dan tradisi merupakan tali pengikat kesatuan perilaku dalam masyarakat. 3. Kemajuan yang diperoleh suatu kelompok juga akan menambah sumbangan bagi kelompok yang lebih besar. Selain itu, ada pula 3 tahap pemecah masalah. 1. Tahap orientasi, yaitu saling bertanya dan memberi informasi sehingga terhindar dari kesalahpahaman. 2. Tahap evaluasi, yaitu membahas informasi dan saling bertukar pendapat. Terjadi keterbukaan sehingga muncul berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah. 3. Tahap kontrol, yaitu mencari jalan keluar untuk menarik kesimpulan. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi perlunya masyarakat multikultural? Yang pertama yaitu faktor pendorong, terdiri dari 1. HAM, penghargaan terhadap hak dasar manusia yang merujuk pada pengakuan bahwa setiap manusia adalah sama. Kedua, globalisme, paham mengenai kesetaraan antar keagamaan budaya yang terdapat di dunia, siapapun dia dari latar belakang budaya apapun, kelompok sosial manapun, mayoritas maupun minoritas, semuanya memiliki hak yang sama sebagai manusia. 3. Demokratisasi, proses pengakuan dan penghargaan yang besar terhadap keragaman dan perbedaan. Dengan adanya penghargaan terhadap perbedaan, maka multikulturalisme
pluralisme dapat tercipta dan berjalan di masyarakat. Selain faktor pendorong, ada pula faktor penghambatnya, yaitu pertentangan antar budaya Barat dan Timur, pluralisme budaya dianggap sebagai sesuatu yang eksotis, pandangan yang paternalistis menjadi sesuatu yang dianggap asli, dan pandangan negatif penduduk asing terhadap orang asing dapat berbicara mengenai kebudayaan penduduk asing. Selanjutnya, apa saja manfaat masyarakat multikultural? 1. Melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat, dapat digali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap budaya. 2. Memunculkan rasa penghargaan terhadap budaya lain sehingga muncul sikap toleransi yang merupakan syarat utama dari masyarakat multikultural. 4. Menjadi alat untuk membina dunia yang alam dan sejahtera. 5. Mengajarkan suatu pandangan bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli oleh satu orang atau kelompok saja, tetapi ada di mana tergantung dari sudut pandang setiap orang. Terakhir, kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa dalam menghadapi fenomena keberagaman pada masyarakat tersebut, maka sangatlah diperlukan adanya suatu penerapan konsep terkait dengan kesetaraan untuk menyetarakan perbedaan tersebut. Konsep kesetaraan di sini adalah pandangan masyarakat yang menerangkan bahwa setiap manusia dilahirkan setara meskipun dengan keragaman identitas yang bersandang. Sekian penjelasan dari saya. Ya, perlu diingat bahwa prinsip-prinsip kesetaraan perlu diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kemajemukan dalam masyarakat sangat rentan terhadap perpecahan jika prinsip kesetaraan tak diterapkan dalam masyarakat tersebut. Perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu merupakan salah satu bentuk tak diterapkannya prinsip kesetaraan dalam suatu masyarakat. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.